23 yang mungkin akan kami lanjutkan yang nanti mungkin sekolah-sekolah yang mungkin bisa selama 6 tahapan itu yang paling banyak dilakukan adalah sosialisasi. Nah, bagaimana yang di tahapan? Di tahapan tentu adalah penetapan partai politik calon peserta pemilu. Di akhir tahun ya, ini tanggal 30 Desember, Bawaslu mengadakan kegiatan yaitu publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Blora di tahun 2022 gitu. Sehingga publikasi ini kita sampaikan kepada publik. Ada juga yang hadir secara langsung, ada juga yang mengikuti secara daring gitu. Kenapa publikasi kinerja Bawaslu ini perlu kita sampaikan? Karena Bawaslu ini kan lembaga publik ya, jadi milik rakyat, sehingga kita sebagai upaya pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, pada rakyat, perlu kita sampaikan kegiatan-kegiatan apa sih selama tahun 2022 ini gitu ya. Masih sama seperti tahun 2021, 2020 atau berbeda? Tadi kita sampaikan kepada masyarakat. Saya kira gitu. Ada apa namanya, selama 1 tahun ini ada temuan-temuan atau apa saja gitu Pak dari Bawaslu? Ya tentu yang kita sampaikan kepada masyarakat gini, tahun 2022 ini kan agak beda dengan tahun 2021 dan 2020. Kalau 2020 kemarin itu jelas karena ada tahapan di Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Kemudian tahun 2021 kemarin ini kan praktis tidak ada tahapan. Gitu. Di tahun 2022 ini sampai bulan Juni kita ketahui bersama di launching pertama kali tahapan oleh KPU bulan Juni. Ya, artinya mulai bulan Juni itu kita secara otomatis melekat melakukan pengawasan. Nah, sebelum bulan Juni dari Januari ini belum ada tahapan. Tapi Bawaslu tentu tidak libur. Bawaslu tidak berhenti dari bulan Januari itu karena minimal yang pengawasan dilakukan oleh Bawaslu ada daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kita masih tetap berkoordinasi dengan KPU, kabupaten, dengan Disdukcapil dan yang lain stakeholder terkait. Itu di bulan Juni ke sini. Soal koordinasi dengan stakeholder, pemerintah daerah itu selalu dilakukan oleh Bawaslu. Kemudian sebagai persiapan yang lain kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas di jajaran Bawaslu sendiri. Itu juga dilakukan oleh Bawaslu di tahun 2022 ini. Nah, setelah kali lagi bulan Juni setelah di launching tahapannya itu, kemudian ada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol calon peserta pemilu. Itu sudah kita mulai pengawasan di sana. Banyak hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora ya, tadi secara rinci kita sampaikan dari sisi peningkatan kapasitas, dari sisi sosialisasi, koordinasi, konsolidasi, kemudian pengawasan. Selama pengawasan di tahapan itu kita menghasilkan form A yang menjadi saku pegangan teman-teman kita sampai sekian ratus form A. Kemudian juga disampaikan saran perbaikan ke KPU. Tadi ada 7 atau 6 gitu ya, saran perbaikan itu dan lain-lain gitu. Kalau untuk saran perbaikan yang telah diberikan itu apa saja Pak kemarin? Ya terkait dengan tahapan yang berjalan gitu ya. Di sini di Bawaslu memang PIC-nya di koordinator penyelesaian sengketa. Ya sekarang sesuai dengan Polhum yang baru ini gabung dengan hukum dan penyelesaian sengketa. Nah itu saran perbaikan ya terkait dengan tahapan itu. Nah, salah satunya contoh gitu ya, ada masyarakat yang namanya masuk ke dalam Sipol kemarin di Bawaslu juga membuka posko aduan. Juga Bawaslu menemukan sendiri melalui tracking atau pencermatan di Sipolnya
yang itu semua kemudian kita sampaikan ke KPU sebagai saran perbaikan. Kemudian kita kawal hasilnya, apakah sudah dicoret apa belum dan seterusnya. Nah, selama ini KPU ya selalu merespon, menindaklanjuti apa yang di saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Blora gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak.